Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Nurmin. Saya dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Berau. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah, yaitu perlunya akuntansi syariah di lembaga bisnis atau keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan atau motivasi mengapa saya mengambil judul akuntansi syariah, yaitu tentang perlunya akuntansi syariah di lembaga bisnis atau keuangan syariah. Di sini, paradigma masyarakat atau pemikiran masyarakat yaitu tentang keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang akuntansi syariah, di mana masyarakat hanya berpikiran bahwa akuntansi syariah hanya digunakan dalam sistem perbankan saja. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya, yaitu akuntansi syariah tidak hanya digunakan dalam sistem perbankan saja, akan tetapi dalam entitas bisnis lainnya. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah. Tentunya di sini prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan prinsip syariah. Yang pertama di sini prinsipnya yaitu dapat kita lihat larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Di sini contohnya apabila kita sedang menabung di perbankan syariah, salah satu perbankan syariah, di sini tidak diterapkan namanya bunga. Akan tetapi di sini sistemnya yaitu bagi hasil dari hasil kegiatannya. Di sini yang kedua yaitu menjelaskan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Artinya di sini apabila suatu lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, maka dia akan memperhatikan jenis kegiatan atau usaha yang dia berikan modal. Maka dari hal tersebut, dari hasil investasi tersebut akan menghasilkan atau menguntungkan suatu yang halal. Nah, yang ketiga di sini mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Apabila dari suatu kegiatan mendapatkan suatu penghasilan atau keuntungan, maka suatu lembaga keuangan syariah harus menyisihkan sebagian dari keuntungannya tersebut untuk melakukan zakat. Yang keempat di sini ada larangan menjalankan monopoli, dan yang terakhir yang kelima itu bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas prinsip dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Dari kelima prinsip ini, suatu lembaga keuangan syariah harus memilikinya. Selanjutnya, dapat kita lihat di sini di dalam PPT ada tujuan informasi akuntansi dalam lembaga keuangan syariah muncul karena dua alasan, yaitu yang pertama di sini ada alasannya yaitu lembaga keuangan syariah dijalankan dengan kerangka syariah sebagai akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga sangat memperhatikan pemisahan antara halal dan haramnya. Yang kedua di sini ada pengguna informasi akuntansi pada lembaga keuangan syariah adalah berbeda dengan penggunaan informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Di sini dalam PPT lagi dapat kita lihat di sini yang pertama akan kita bahas yaitu tentang persamaannya. Pertama itu sisi teknis, kita lihat dari sisi teknis penerimaan utang itu sama dengan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang kedua yaitu mekanisme transfernya juga sama. Yang ketiga teknologi komputer yang digunakan juga sama. Yang keempat syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan itu seperti misalnya KTP, NPWP, profesional, laporan keuangan dan sebagainya itu sama ketika kita akan mengambil suatu permohonan pembiayaan. Setelah persamaan tadi, di sini kita akan membahas juga tentang perbedaannya. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan yang menonjol antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Di sini yang pertama yaitu perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang investasi. Di sini dalam akuntansi syariah, sistem investasinya itu yaitu melakukan investasi yang halal saja. Sedangkan untuk akuntansi konvensional itu investasi yang halal dan haram. Di sini maksudnya investasi yang halal dan haram itu artinya dalam akuntansi konvensional tidak memandang bentuk usaha yang ia berikan modal. Apakah itu bentuk usahanya? Misalnya ya, contohnya itu bentuk usaha menjual minuman keras atau sistem menjual atau perdagangan seperti biasanya. Itu dalam akuntansi konvensional tidak membedakannya.
Nah, yang kedua di sini ada bunga. Di dalam akuntansi syariah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu akuntansi syariah tidak menerapkan yang namanya sistem bunga, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Nah, sedangkan untuk akuntansi konvensional di sini, ia menerapkan bunga dalam semua jenis transaksinya. Nah, selanjutnya yaitu tentang profit. Profit dalam akuntansi syariah itu yaitu mencari kemakmuran di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk akuntansi konvensional di sini yaitu lebih mengutamakan profit oriented, artinya mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dari mana asal laba tersebut. Nah, selanjutnya perbedaannya yaitu mengenai hubungan. Hubungan di sini dalam akuntansi syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan dalam akuntansi konvensional di sini hubungannya itu hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor. Nah, yang terakhir yaitu tentang pengawasan. Di dalam akuntansi syariah, penyimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah namanya. Sedangkan dalam akuntansi konvensional itu tidak terdapat dewan sejenisnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ada beberapa aspek ya yang membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang pertama itu yaitu akad dan legalitas. Yang kedua di sini ada lembaga penyelesaian sengketa struktur organisasinya. Juga ini yang membedakan. Nah, yang ketiga itu ada bisnis dan usaha yang dibiayai, dan yang keempat itu ada akad dan legalitasnya. Setelah kita membahas aspek tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan akuntansi syariah di Lembaga Bisnis Indonesia, di mana perkembangannya sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu perkembangan industri keuangan syariah non-perbankan, dan yang kedua perkembangan industri perbankan syariah. Nah, dalam perkembangan industri keuangan syariah non-perbankan sendiri, di sini dibagi menjadi tiga perkembangannya, yaitu dalam industri pasar modal syariah, yang kedua itu dalam industri asuransi syariah, dan dalam institusi pendidikan. Sedangkan untuk perkembangan industri perbankan syariah sendiri di sini yaitu dimulai pada akhir Juni 2007 ya, di mana pangsa aset perbankan syariah nasional masih relatif kecil, tetapi walaupun pangsa aktiva perbankan syariah secara nasional masih rendah, namun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tingkat pertumbuhan bank umum syariah secara rata-rata lebih dari 63% per tahun dalam 3 tahun terakhir. BPRS tumbuh rata-rata hampir 50% per tahun untuk jaringan pelayanan perbankan syariah semakin luas. Bukan hanya berada di kota-kota besar saja, namun telah tersebar di kota-kota kecil di sebagian provinsi Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya yakni mengenai pasar uang berbasis syariah. Di sini di pasar uang berbasis syariah ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang praktik pasar uang konvensional, di mana pasar uang atau money market adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Nah, pasar valuta asing di sini adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga dalam suatu mata uang dengan melibatkan mata uang lainnya. Selanjutnya, di sini juga kita akan membahas tentang harga di pasar uang konvensional. Nah, harga dalam pasar uang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pendapatan, berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, pelaku dalam pasar uang umumnya disebut dengan peminjam atau broker, dan pembeli pinjaman disebut lender. Nah, selanjutnya di pembahasan yang ketiga ada pandangan Islam terhadap uang. Di sini Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu ada barter, di mana barang saling dipertukarkan. Akan tetapi Rasulullah SAW menyadari kesulitan dan kelemahan sistem pertukaran barter ini. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan bank syariah terhadap pasar uang. Tugas utama manajemen bank tidak terkecuali bank syariah adalah meminimalkan risiko, kemudian menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan mereka dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Nah, yang terakhir di sini kita akan
membaca tentang norma-norma syariah dalam pasar valuta asing. Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan batasan-batasan syariah. Nah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.